semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah meluangkan waktunya untuk hadir pada konseling kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada kalian karena kalian telah lulus melakukan tes dari beberapa tahap yang sudah saya share pamflet di media sosial seperti itu. Dengan tema pamfletnya yaitu tentang Stop People Pleaser seperti itu. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Erika Sofia Didiana, bisa dipanggil Bu Erika. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang bertujuan yaitu membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat ini. Ya, dan harapan saya pada konseling kali ini yaitu agar kalian bisa menyelesaikan masalah kalian, berdiskusi dan membantu teman kalian jika memiliki masalah yang sama seperti itu. Oke, baik, di sini kita kan belum mengenal satu sama lain. Oke, akan lebih baik jika kita perkenalan dulu ya satu persatu. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan nama, kelas dan dari prodi mana kalian seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Cindy terlebih dahulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Cindy Ayulandari, saya dari prodi bimbingan dan konseling kelas A1. Oke, baik Mbak Cindy. Kemudian selanjutnya, Ya, perkenalkan saya Adiela Chandra Intiasari dari prodi BK angkatan 2021 kelas A1. oke, Baik, perkenalkan nama saya Sofia Kamila Putri, saya dari prodi bimbingan dan konseling angkatan 2021 kelas A1. baik, selanjutnya. Perkenalkan saya Farhansa Jawahara, saya dari prodi BK angkatan 21. Baik, perkenalkan nama saya Tilmawati dari prodi BK angkatan 21. Baik, perkenalkan nama saya Rahasia Manasiti dari BK A1. Oke, ini dari satu prodi yang sama ya, Ya, seperti saya. prodi Satu kelas, Mbak Ajeng, Mbak Tri, Mbak Oci, Mbak Sofi, Mbak Ella dan Mbak Cindy ya seperti itu. Baik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui konseling kelompok itu seperti apa sih? Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin dari Mbak Farosi sendiri mungkin bisa menjelaskan ke teman-temannya, menurut Mbak Farosi sendiri konseling kelompok itu seperti apa sih? Ya Bu, baik. Jadi menurut saya konseling kelompok yang sudah saya pernah lakukan itu proses penyelesaian masalah dengan berbagai macam anggota teman-teman. Jadi saya itu memiliki masalah yang nantinya akan diselesaikan bersama dengan teman-teman. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Mbak Oci. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi pada saat konseling kelompok yaitu kita akan berkelompok 1 hingga beberapa orang ya untuk menyelesaikan masalah yang sama seperti itu. Ya. Kemudian ya daripada nanti ini ya, ini kayaknya terlalu tegang semuanya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya biar nggak terlalu tegang juga. Mungkin bisa berdiri semuanya? Bisa. Oke, mungkin dari beberapa ataupun semuanya ya, mungkin ada yang tahu lagu Naik Delman. Tahu. Ya, Naik Delman. Nah, itu nanti disertai dengan gerakan. Nah, jadi gerakannya itu seperti ini, ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Seperti itu. Nah, jadi kalian menggerakkannya tangannya seperti ini, yang gini dulu, kemudian dibalik. Nah, kemudian di Pundak. iya, pundak sebelah kiri, kanan, kiri, kanan, tengah, tempuh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Seperti itu ya. Nah, oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, nanti mengikuti irama. Jika nanti iramanya semakin cepat, maka gerakan tangannya juga semakin cepat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di
silakan duduk kembali. Oke, gimana perasaannya sudah pengalaman ya? Semangat ya. Oke, baik. Ya, kita tadi sudah melakukan ice breaking ya. Ya. Gunanya untuk biar kita semakin semangat melakukan proses counseling ini seperti itu. Ya. Baik, jadi dalam proses konseling kelompok yaitu ada pembentukan atau penyepakatan pertemuan pada konseling kelompok seperti itu. Nah, pada penyepakatan tipe pertemuan ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Maksudnya seperti apa? Jadi pada konseling secara terbuka yaitu kalian ini kan berenam ya. Nanti kalau jika kalian memilih secara terbuka maka ada mungkin ada pergantian anggota ya. Anggotanya bisa keluar bisa masuk seperti itu. Dan kalau pada sistem yang tipe pertemuan secara tertutup ini yaitu anggotanya sama, tetap tidak boleh keluar dan tidak boleh ada yang masuk seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman mau memilih tipe pertemuan yang secara terbuka ataupun tertutup mungkin ya. Silakan Mbak Farsi. Kalau dari saya memilih tipe pertemuan yang tertutup karena menurut saya sendiri saya ada penyesuaian diri dan saya tidak bisa secara cepat untuk menyesuaikan diri. Jadi saya maunya dari awal sampai akhir tetap dengan anggota yang sama, menginginkan menyelesaikan permasalahan itu. Baik, berarti Mbak Farsi memilih untuk pertemuan yang tertutup ya Mbak. Oke. Selanjutnya mungkin bisa ditunjuk Mbak. Oh mungkin Mbak Ella ya? Ya, kalau saya sendiri memilih di tipe pertemuan yang tertutup karena yang dimana saya ingin menyelesaikan permasalahannya itu hanya dengan anggota kelompok ini saja. Jika nantinya ada tambahan dari anggota kelompok yang baru, nantinya saya akan beradaptasi kembali seperti itu. Oke, lebih memilih yang tertutup ya Mbak karena karena kalau misal ada anggota baru masuk kita Mbak area beradaptasi lagi. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain mungkin? Sama ya. Berarti sepakat untuk pertemuan secara tertutup ya. Oke. Kemudian selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada frekuensi bertemu ya. Jadi dalam 1 minggu bisa 1, 2 dan 3, 4, 5 kali pertemuan. Nah, saya menawarkan pada kalian memilih untuk frekuensi bertemu itu berapa kali seperti itu ya. Biasanya itu di dalam konseling kelompok itu 1 sampai 2 minggu dalam 1 kali seperti itu. Saya tawarkan lagi ke kalian, mungkin ada masukan dari yang lain juga, silakan. Ya, menurut saya sesuai sama yang dikatakan Bu Erika, menurut saya itu cukup dan standar 1 kali dalam 2 kali dan 1 minggu karena biar tidak terlalu lama juga terlalu cepat pas gitu. Oke, berarti Mbak Farsi memilih 1 sampai 2 kali pertemuan ya Mbak di dalam 1 minggu. Oke, mungkin dari yang lain ada saran mungkin? Sama. Oke, 1 semua minggu ya. 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya. Oke, dalam 1 minggu 2 kali ya. Mungkin bisa kalian bisa memilih pada hari apa, mungkin pada waktu proses konseling selama berlangsung itu. Senin sampai Jumat. Ya mungkin Mbak. Sama dengan Mbak Cindy, Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat. Ya, sama. Ya mungkin bisa dijelaskan ya apa alasannya mungkin. Karena kita satu kelas Bu. Ya, jadi ada kelonggaran pada saat ada longgar di hari tersebut. Ya. Oke, ini berarti satu kelas ada waktunya yang longgar itu Senin sama Sama Jumat. Jumat. Ya. Baik, apakah kalian sepakat pada hari Sepakat. Sepakat. Oke. Kemudian dalam proses konseling ini ada tempat pada saat berkonseling ya, yaitu ada di tempat di indoor dan di outdoor. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di indoor sendiri seperti yang di dalam ruangan seperti yang kalian saat ini, yaitu mungkin minusnya ya kalian mungkin merasa bosan karena pemandangannya cuma itu aja dan mungkin kalian merasa suntuk dan
kayak udah bosan gitu ya, seperti itu. Dan kalau di outdoor sendiri mungkin kalian bisa melihat pemandangan di luar dan mungkin bisa menghirup udara yang segar seperti itu. Ya, mungkin dari kalian ada yang memilih indoor maupun outdoor. Mungkin dari Mbak Ella terlebih dahulu. Ya, saya lebih memilih di indoor aja sih Bu, karena lebih privacy dan juga lebih luas aja kalau mau cerita terus menyampaikan masalah. Oke, lebih privacy ya Mbak kepada kelompoknya seperti itu. Lebih memilih ke indoor. Oke, mungkin dari Mbak Cindy. Ya, saya sama Mbak Ariela, saya memilih yang di indoor karena ya lebih nyaman aja kalau di indoor. Oke, lebih nyaman aja ya Mbak di indoor. Oke, selanjutnya Mbak Sofi mungkin bisa. Ya, kurang lebihnya sama dengan Mbak Arera dan Mbak Cindy. Saya memilih indoor ya karena menurut saya lebih nyaman di dalam ruangan. Mungkin Mbak Marusi. Sama Bu, sama saya juga di indoor, alasannya sama seperti teman-teman. Mbak Tri. Ya, saya juga milih di indoor karena saya orangnya gampang ke distract kalau di luar ruangan. Oke, berarti gampang ke distract ya Mbak. Mbak Ajeng. Alasannya sama kayak teman-teman milih di indoor. Oke, kebanyakan dari kalian banyak memilih yang di indoor ya. Oke, baik. Jadi mungkin kalian sudah menyepakati yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada plus dan minusnya sendiri. Apakah kalian sepakat memilih konseling kelompok secara untuk tempatnya di indoor? Sepakat. Oke, sepakat. Oke, mungkin selanjutnya di konseling kelompok ini ada durasi setiap kali bertemu ya. Untuk durasinya sendiri dari 45 sampai 60 menit biasanya ya untuk konseling seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Tri Rahma, mungkin mau berapa menit untuk konseling? Kalau saya memilih yang 60 menit karena menurut saya itu nggak kurang dan juga nggak lebih. Ya pas aja untuk kita semua menceritakan permasalahan kita. Oke, yang lain bagaimana? Sama, Ya, Bu. sama saya sama Mbak Tri. Oke, saya ulangi lagi ya. Bahwasanya 45 sampai 60 menit itu adalah waktu yang cukup dan pas untuk proses konseling kelompok pada saat berlangsung, agar tidak teman-teman juga tidak mengalami kebosanan dan waktunya itu juga pas gitu. Takutnya nanti kalian juga ada kegiatan dan lain-lain di luar seperti itu. Apakah kalian setuju di waktu 60 menit pada saat proses konseling kelompok? Setuju. Baik. Oke, selanjutnya mungkin untuk kode etik ya. Di dalam konseling kelompok ini ada kode etik ya, atau biasa mungkin kesepakatan pada saat proses berlangsung ya. Mungkin bisa disepakati. Mungkin dari Mbak Farasi. Iya Bu, kalau dari saya menyarankan yang pertama tidak bermain handphone ketika proses konseling berlangsung. Kemudian yang kedua memberikan konfirmasi atau izin kepada pemimpin kelompok jika dia tidak hadir atau berhalangan hadir. Kemudian yang ketiga tidak makan ketika proses berlangsung. Boleh membawa makanan, tapi ketika proses berlangsung tidak boleh memakan seperti itu. Dan mungkin konsekuensi yang bisa diberikan ketika ketiga hal itu dilakukan, mungkin untuk di awal diberikan teguran, jika memang dilakukan lagi mungkin bisa diberi hukuman. Oke, bagaimana dengan penyepakatan yang dibicarakan oleh Mbak Farasi barusan? Setuju. Ya, mungkin ada tambahan lagi untuk kode etik dan penyepakatan kita kali ini. Silakan Mbak Mungkin Sofi. dari saya izin menambahkan dari pendapat Mbak Farosi. Mungkin ketika teman yang lainnya menyampaikan pendapat ataupun saran ataupun sebagainya, mohon diperhatikan atau didengarkan seperti itu. Lalu dimohon untuk semuanya itu terlibat aktif dalam proses konseling. Sudah seperti itu saja Mbak. Oke, berarti harus melibatkan semuanya agar bisa aktif dalam proses konseling. Ya. Oke, apakah kalian sepakat? Sepakat. Mungkin ada yang lain, mungkin tanggapan dari Mbak Ajeng. Sudah. Baik, berarti penyepakatan yang itu tadi, apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke. Mungkin dari kalian atau mungkin dari masa lalu mungkin ada problem atau permasalahan yang kalian hadapi, mungkin dari teman kalian di ruangan ini, apakah ada permasalahan? Tidak ada.
melanjutkan pada konseling selanjutnya atau stop sampai di sini? Ingin Ingin melanjutkan. melanjutkan. Baik, gimana Mbak Sofi? Ya. Iya, oke. Berarti semuanya sepakat ya untuk Iya, melanjutkan iya. konseling ini ya. Iya. Baik. Mungkin durasi kita sudah cukup ya, sudah 60 menit untuk konseling pertama kita kali ini. Mungkin bisa dilanjut di tahap selanjutnya Ya. ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi.